Halo, perkenalkan nama saya Flora Febri Vanessa dari kelas LA10. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi evaluasi strategi bisnis yang telah saya pelajari dari mata kuliah Entre Strategi. Dalam video kali ini, saya akan membahas yang pertama, saya akan mendefinisikan evaluasi strategi bisnis secara singkat. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan mengenai Ramlet's Criteria for Evaluating Strategies. Yang ketiga, saya akan menjelaskan strategi evaluation framework. Yang keempat, menjelaskan mengenai balance scorecard. Yang terakhir, saya juga akan menjelaskan manfaat dan peran dari evaluasi strategi bisnis. Yang pertama, evaluasi strategi bisnis adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Evaluasi ini juga akan memberikan gambaran untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan atau yang dijalankan adalah strategi yang menggerakkan bisnis ke arah tujuan yang ingin dicapai ke depannya. Dalam mengevaluasi strategi bisnis, terdapat metode-metode yang membantu untuk memudahkan perusahaan dalam mengevaluasi strateginya. Salah satunya yang pertama yaitu Ramlet's Criteria for Evaluating Strategies. Dalam metode ini terdapat 4 poin penting yang harus diisi untuk mengevaluasi strategi bisnis. Yang pertama yaitu konsistensi. Konsistensi akan sangat memperhatikan mengenai komunikasi pada internal perusahaan. Ramlet memperingatkan bahwa salah satu tantangan terbesar untuk konsisten ialah terjadinya pertumbuhan perusahaan secara mendadak, atau seperti contohnya meningkatnya permintaan dan tekanan produksi yang besar bagi perusahaan. Yang kedua, consonance. Banyaknya faktor yang dapat menuntut perusahaan untuk mengubah strategi-strategi yang telah mereka jalankan. Oleh karena itu, perusahaan perlu beradaptasi dengan ekonomi dan faktor-faktor lainnya agar memiliki penanganan yang berbeda dan lebih baik dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada advantage. Ramlet mendorong sebuah bisnis untuk menilai inovasi, teknologi, dan juga kreativitas dibandingkan dengan pesaing lainnya. Ramlet mengidentifikasikan 3 elemen penting yang menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu sumber daya yang unggul, yang kedua memiliki keterampilan yang unggul, dan posisi perusahaan yang unggul. Poin yang terakhir yaitu feasibility, yaitu menentukan apakah strategi keseluruhan yang ingin dicapai perusahaan sudah layak dilakukan atau belum. Pada poin ini memerlukan evaluasi keterampilan dan bakat dari karyawan, tetapi juga membutuhkan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini ada metode lainnya yang dapat membantu mengevaluasi strategi bisnis, yaitu strategi evaluation framework. Yang pertama, dalam framework ini memiliki 3 poin penting juga. Yang pertama yaitu review, yaitu menentukan kinerja benchmark yang akan ditetapkan. Tahap ini penting dilakukan untuk menemukan persyaratan khusus yang untuk melakukan tugas utama ke depannya. Yang kedua, measure, yaitu menentukan sarana yang tepat untuk mengukur kinerja, dan jika standar ditetapkan dengan cara yang benar, evaluasi strategi menjadi lebih mudah. Poin yang ketiga yaitu poin terakhir, yaitu merumuskan kembali strategi yang benar dan membingkai ulang rencana sesuai dengan tren dan sumber daya yang baru. Selanjutnya, balance scorecard menjadi salah satu metode juga yang dapat digunakan dalam membantu mengevaluasi strategi bisnis, yaitu balance scorecard adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis dan internal, dan yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya yang terakhir, manfaat dan peran dari evaluasi strategi bisnis. Yang pertama, dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur yang benar, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan ke depannya. Dan yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya
penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Yang ketiga, mengevaluasi sejauh mana program dan proyek memiliki dampak yang diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih.